wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Enti Sutisna, mahasiswa Universitas Matalau Anwar dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1, dan berikut teman-teman saya bisa diperkenalkan terlebih dahulu namanya. Perkenalkan, nama saya Fikri Firmansyah dari Universitas Mataul Anwar, semester 2 Prodi PAI. Saya Anggun Mutiara dari Prodi PAI Universitas Mataul Anwar. Baik Pak, tujuan kami ke sini akan sedikit menanyakan tentang Kematlaul Anwaran. Ada 9 poin yang di sini akan kami tanyakan kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kami tanyakan sama Bapak? Ya, terima kasih sebelumnya. Saya juga ingin memperkenalkan ya. Iya, Pak. Saya Muhammad Husnul Mubarak. Saya prinsipal sendiri Mataul Anwar Global School. Basically secara prinsip saya sangat siap ya untuk diwawancarai. Baik Pak, terima kasih. Sebelum masuk ke pertanyaan, kami ingin mengetahui terlebih dahulu biodata singkat Bapak. Oh ya. Ya. Iya, nama saya Muhammad Husnul Mubarak. Saya lahir 49 tahun yang lalu, 8 Februari. Saya alumni dari MTS Mataul Anwar Pusat, Madrasah Aliyah Pusat UNES. Kemudian saya lulusan Universitas Mataul Anwar Banten. Kemudian saya melanjutkan ke pendidikan Staf 2, ya, pendidikan bahasa Inggris di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, di Serang. Ya. Dan lulus kemarin tahun 2019, dan saya sekarang menjadi Direktur MAGS Anwar Global School. Ya. Baik, terima kasih Pak atas biodata yang telah Bapak sampaikan tadi. Mungkin kita langsung masuk aja ke pertanyaannya. Di sini ada 9 pertanyaan yang nantinya akan kami bagi, Pak. Ya. Untuk pertanyaan pertama akan disampaikan oleh saya pribadi. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak Ibu memahami hubungan positif antara nilai-nilai keislaman dengan 9 prinsip Matlaul Anwar? Jelaskan pada bagian mana keselarasan, kesesuaiannya, dan bagaimana yang tidak sesuai. Ya, terima kasih. Saya kira all package ya. Jadi 9 prinsip itu adalah buah pikiran dari pendiri founding father Bapak Anwar. Itu selaras. Jadi satu terintegrasi dengan tiga tujuan tadi, pendidikan, sosial, dan dakwah. Dan 9 itu adalah breakdown atau implementasi dari Bapak Anwar sebenarnya. Dan tidak ada yang tidak selaras. Pertama itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terakhir berjuang di jalan Allah. Jadi mana yang tidak selaras? Saya kira itu selaras dengan perjuangan doa. Baik, terima kasih Bapak. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Apakah ke-9 prinsip Matlaul Anwar tersebut diterapkan di lingkungan Bapak Ibu, dan bagaimana cara menerapkannya serta apa buktinya kalau itu sudah diterapkan? Siap. Jelas ya. Ketika siswa yang baru ya datang ke MAGS, itu kita akan orientasi yang namanya first day of school. Di situ ada materi Anwaran. Implementasinya kita pasang gitu kan di tiap kelas itu kan, yang namanya 9 prinsip organisasi Anwar. Kemudian juga diterapkan atau diajarkan di tiap kelas, kemudian diterapkan pada praktek-praktek seperti misalnya di kegiatan upacara bendera itu ada pembacaan 9 prinsip organisasi. Itu every Monday ya? Senin ya, every Monday, setiap hari Senin. Itu 9 prinsip dibacakan oleh siswa dan diikuti oleh semua. Kemudian juga di kegiatan daily morning assembly kalau kita itu sering kita terapkan, dan mudah-mudahan bisa menerap ke anak. Pertanyaan yang ketiga, prinsip nomor berapa dan apa bunyinya yang paling sering diterapkan
dari mana yang jarang atau sulit atau tidak diterapkan di lingkungan Bapak Ibu? Ya, semuanya sering kita ucapkan, kita coba implementasikan, kita coba aktualisasikan ya di kehidupan sehari-hari terutama untuk pelajar. Hanya mungkin beberapa yang pada konteks ini mungkin belum ya ke anak-anak SD dan SMP, yaitu nomor 7, piawai dalam siasa. Itu karena ini kan kaitan dengan pola pikir anak ya, yang masih belum dewasa untuk bisa memilih karena waktunya belum tiba, dia baru 15 tahun gitu. 15 belum lah, 14 ya. Jadi itu hal yang belum kita terapkan, tetapi filosofinya sudah ketika kita misalnya mengadakan pemilihan ketua OSIS, KMR gitu kan, kemudian DA, itu piawai dalam siasa kita terapkan. Dan yang paling sering kita lakukan ya hampir semuanya, contohnya berjamaah dalam ibadah. Kita setiap hari ya, di duhur dan asar kita berjamaah. Especially khusus di kita ada namanya pondok asrama, pondok pesantren atau asrama siswa. Jadi setiap hari maghrib, isya juga dan subuh berjamaah. Dan di sini juga dilaksanakan sholat, sering kali dilaksanakan sholat Jumat berjamaah. Jadi beribadah dalam berjamaah itu dan maslahatul ummah dan sebagainya. Terima kasih Pak. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang keempat ya. Mau sama Anggun? Ya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya nanti akan dilanjutkan sama teman saya Pak, yang bernama Fikri. Dipersilakan. Baik Bapak, saya ingin melanjutkan pertanyaan dari teman saya. Pertanyaan yang keempat, jika sulit atau tidak diterapkan, jelaskan alasannya mengapa tidak diterapkan. Ya, itu tadi kaitan dengan piawai dalam siasa atau berorientasi pada maslahat ummah ya. Karena yang nomor 6 dulu nih, berorientasi pada maslahat ummah. Karena kita akan dalam tataran pendidikan gitu. Tapi kita juga mencoba untuk mengimplementasikan itu dengan kita mengadakan baksos, itu masalah ummah. Kemudian kita ada wadah di MA namanya Map Anwar Care. Jadi kita juga mencoba gitu untuk berkolaborasi dengan MA Care untuk mengadakan bakti sosial, membantu gitu kan. Itu yang selanjutnya itu piawai dalam siasa berkaitan dengan demokratisasi ya. Jadi hal yang sangat hangat ya pada akhir-akhir ini. Itu kita terapkan pada anak-anak kaitan dengan pemilihan dan sebagainya, tadi sudah saya sampaikan. Dan yang pasti berjuang di jalan Allah. Mereka masih butuh kita berikan pemahaman kaitan dengan berjuang dengan Allah supaya tidak salah langkah. Kaitan dengan akidah tadi itu ya, bersatu dalam akidah tadi itu kan, berjamaah dalam ibadah, kemudian bina itu ya, bersikap tegas dalam bina, berorganisasi ummah, berorganisasi, membangun masyarakat. Nah ini yang membangun masyarakat juga ini, membangun masyarakat dengan pemerintah gitu kan. Ya, pada tataran lembaga kita ya, kita bantu gitu kan. Untuk siswa itu paling juga kita melaksanakan hal-hal positif dari pemerintah yang diizinkan. Baik, selanjutnya Bapak, pertanyaan yang kelima. Apakah ke-9 prinsip tersebut sudah masuk dalam kurikulum pembelajaran di sekolah madrasah Bapak Ibu? Ya, terima kasih, pertanyaan bagus. Sudah, jawabannya sudah kan. Karena kita dari kelas secondary 1 ke SMP kelas 1 kita sudah diberikan materi-materi dengan Anwar 9 prinsip itu. Karena itu adalah basic kita. Itu satu kesatuan. Jadi kalau ingin jadi orang Islam yang baik menurut versi Muhammad Anwar ya kita harus mengikuti itu. Berjuang, berpegang teguh, berjuang di jalan Allah. Jadi itu sudah kita coba terapkan. Yang penting kan itu penerapan kaitan dengan bersatu dalam akidah, ya kan, berjamaah,
kemudian bersikap tegas, toleran dalam khilafiyah, bersikap tegas kepada bid'ah. Itu kita coba jelaskan dengan proporsional ya, karena anak-anak kita kan masih analisanya masih bagaimana guru, bagaimana ustadz, pak ustadz. Iya. Kita harus proporsional. Itu. Baik, selanjutnya pertanyaan yang keenam. Bagaimana cara mensosialisasikan kesembilan prinsip tersebut dalam lingkungan Bapak Ibu? Contohnya yang konkret. Ya, tadi itu yang konkret, kita sosialisasinya jelas ya. Setiap Senin kita mengadakan upacara dan itu dibacakan. Ya. Sama-sama di dalam kelas juga ada anak-anak juga ketika mengadakan pemilihan OSIS atau yang sifatnya organisasi intra ya, mereka harus tahu, paham kaitan dengan sembilan prinsip. Dan di kelas juga gitu kan. Dan kan kaitan dengan indoktrinisasi itu tidak mudah. Doktrin ya, indoktrinisasi harus ada yang namanya internalisasi terus menerus gitu. Jadi saya kira kita coba untuk terus menerus mengingatkan mereka kaitan dengan Ghirah wal Anwar yang melalui 3 tadi tujuannya pendidikan, dakwah dan sosial yang diimplementasikan lewat 9 prinsip. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dilanjutkan dengan pertanyaan yang nomor 7. Silakan. Bagaimana cara mengevaluasi atau menilai keberhasilan penerapan ke-9 prinsip tersebut di sekolah? Baik, pertanyaan yang bagus. Memang harus ada treatment, ada assessment. Iya. Proses dan assessment. Kita diajarkan tadi masuk kurikulum kan, kita ajarkan. Ya, evaluasinya itu kita lakukan setiap mid semester, tengah semester dan semester. Kaitan apa? Kaitan dengan kalau secara keilmuan kan kaitan dengan ulangan, ujian PAT, gitu kan, gitu. Kemudian ujian tengah semester. Kalau implementasinya kita ada kan penilaian sesuai dengan teori belum ya, belum itu bahwa ada kognitif, psikomotor dan afektif. Kita lihat afektif. Afektifnya sesuai enggak dengan giroh, dengan filosofi Bang Anwar. Dari apa? Itu dari itu 9 prinsip. Apakah dia berpegang teguh, suka baca Quran enggak? Dia menghafal tidak? Itu salah satunya. Menghafal 1 sampai 2 juz di kita di sini. Kemudian dia berjamaah dalam ibadah. Kemudian dia toleransi gak kepada khilafiyah? Oh iya, di sini kita banyak dari Muhammadiyah, dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis, banyak. Ada dari LDI ada di sini. Ini sama. Kemudian apakah dia tegas kepada bid'ah? Tegas, gitu kan. Kita tidak ada hal-hal yang bersifat klinik atau apa gitu. Orientasi kepada semua jelas. Pendidikan itu orientasinya masyarakat umat. Meningkatkan IPM, indeks prestasi manusia, ya kan, yang kita rendah kita tingkatkan. Kemudian piawai dalam siasat, ya, kita berorganisasi itu salah satu piawai siasat. Kemudian membangun masyarakat dengan pemerintah, dan terakhir berjuang di jalan Allah. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang ke-8. Apa dampak atau hasil yang nyata dari penerapan ke-9 prinsip tersebut di sekolah? Ya, terima kasih. Yang pasti mereka harus rajin beribadah, rajin belajar, kemudian memiliki keinginan yang luas sesuai dengan moto MAGS. MAGS itu membantu menciptakan proses pembelajaran yang berdaya saing, yang berorientasi pada mutu, berdaya saing tinggi. Itu tadi pada moral, pada etika, pada religius itu harus. Dan itu kita nilai secara komprehensif, tidak parsial. Dari sikapnya tadi itu ya, dari parsial, dari kognitif, dari afektif, dan juga dari psikomotor. Dan itu kita lakukan, gitu kan, gradually secara terus menerus. Pertanyaan yang terakhir, berikan saran atau masukan agar 9 prinsip di sekolah Bapak berlangsung secara efektif.
Terima kasih pertanyaan yang bagus. Ini pertanyaan sebenarnya di S2 nih. Tapi bagus lah. Ini pertanyaannya pertanyaan mahasiswa ya. Ini juga masukan bagi kita semuanya. Ya kita memang tidak sempurna melakukan itu. Kita akan tingkatkan terus. Yang pasti itu harus dimulai sejak dini dari SD ya. Di SD harus mengenal tuh yang namanya 9 prinsip. Panjang sekali mengingatnya juga agak susah ya kalau kita tidak sering. Yang pasti itu implementasinya. Mereka dikenalkan lah Bapak Anwar. Kemudian kalau ada pertemuan-pertemuan kita harus mensosialisasikannya. Kemudian pada tataran praktik ya kayak tadi tuh di setiap hari Senin gitu kan. Kemudian kita harus memasangnya di tempat-tempat terbuka supaya terbaca. Kemudian di buku pegangan itu ada tuh di buku kemaan itu ada. Itu ya supaya lebih efektif. Yang pasti itu harus pembinaan dari Bapak Anwar ya secara hierarki, misalnya dari PDMA, dari PUMA, dari PB itu secara kontinu to give advice, giro, remind ya. Kalau kembang tidak disiram juga mati. Begitu juga hati kita harus selalu disiram. Efektif tidak efektif itu tergantung ya penilaian orang, tetapi kita ingin ya, mereka bisa melakukan memahami itu dengan baik dengan cara kita melakukannya terus menerus, namanya internalisasi itu. Dan insya Allah lewat support dan doa dari teman-teman mahasiswa ini kita selalu bisa membuat MA jaya sepanjang masa. Any question? Ya. Terima kasih Pak atas jawaban yang telah Bapak sampaikan tadi. Mungkin untuk pertanyaannya hanya ada 9 poin saja Pak. Poin. Iya. Saya mau lebih pada Nanti bisa langsung minta ke Pak Jen aja Pak. siap. Itu saja Pak untuk pertanyaan-pertanyaannya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya kita selalu bisa berdiskusi dan bertemu kembali di lain waktu. Amin. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami sampaikan tadi kita cukupkan saja sampai di sini. Dan Allah wa yakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.